Perkataan Zio yang seolah membelanya, membuat Naya sedikit lebih tenang. Tetap saja apapun alasannya menurutku gak benar kamu menduakan Alena. Lagian kurang apa dia coba. Sudah cantik, seksi supermodel lagi. Bela Dokter Rita. Hanya satu kurangnya. Alena lebih memprioritaskan pekerjaannya ketimbang suami dan keluarganya. Ucap Zio dingin. Perkataan Zio yang dingin, datar dan nada tidak suka membuat nyali Dokter Rita menjadi sedikit ciut. Dia tahu, Zio marah padanya. Membuatnya langsung bungkam dan tidak berkata-kata lagi, apalagi dia tahu sendiri apa yang dikatakan Zio memanglah kenyataannya. Apalagi dirinya lah juga yang sudah memasangkan alat kontrasepsi untuk Alena. Sudah, aku mau pulang dulu. Nanti kamu tinggal kirimkan saja berapa nominal yang harus aku bayar untuk pemeriksaan Naya. Seperti biasa aku akan transfer ke akun bankmu. Ucap Zio. Zio sangat tidak suka dengan sikap Dokter Rita yang terus-menerus nyinyir kepada Naya. Oke, sip. Jawab dokter. Dia mengeluarkan ponsel dari saku celana yang dipakainya, lalu mengetikkan sesuatu. Ting. Terdengar suara nada dering pesan di ponsel Zio. Zio segera memeriksa ponselnya, ternyata pesan dari Dokter Rita yang mengirimkan nominal yang harus dia bayar. Dengan segera Zio mengirimkan sesuai nominal yang dikirimkan Dokter Rita lewat aplikasi mobile bankingnya. Nomor rekening Dokter Rita sudah tersimpan di akun mobile banking milik Zio. Sudah aku transfer ya, ucap Zio. Dia mengirimkan bukti TEF-nya juga. Iya terima kasih, jaga baik-baik janinmu itu ya. Melirik ke arah Naya sekilas. Naya hanya mengangguk saja. Kalau begitu kami pulang dulu, ujar Zio. Dia menggenggam tangan Naya lalu berdiri dari duduknya. Naya dan Zio berjalan beriringan. Dokter Rita mengantarkan sampai ke teras. Terima kasih Dokter Rita, ujar Naya sebelum masuk ke mobil Zio. Hanya itu yang keluar dari mulut Dokter Rita. Jangan ditanya bagaimana raut wajahnya. Raut wajahnya terlihat kecut, karena tidak suka pada Naya. Naya tak peduli, dia segera masuk ke mobil. Duduk di samping Zio. Dalam mobil, suasana terasa hening. Zio fokus nyetir, sedangkan Naya fokus menatap jalanan. Dengan raut wajah yang terlihat jelas penuh beban. Ada apa? Tanya Zio memecah keheningan. Dia bisa menyadari kalau Naya sedang memikirkan sesuatu. Naya diam tak menjawab. Dia tak tahu harus berkata apa kepada Zio. Sudahlah, tak usah dipikirkan perkataan Dokter Rita. Zio tahu, Naya pasti sedang memikirkan perkataan Dokter Rita tadi. Naya hanya diam tak merespon apa yang Zio katakan. Tapi Zio tetap tenang, dan tak marah karena Naya mengabaikannya. Dia tahu, Naya sedang ingin sendiri dan masih belum percaya untuk berbagi cerita dengannya. Zio memutar musik klasik romantis kesukaannya. Suara musik klasik yang lembut sedikit membuatnya tenang. Tuan, saya lapar. Suara Naya memecah keheningan. Setelah cukup lama dia terdiam. Zio menoleh sekilas dengan senyuman tipisnya. Baiklah, kita ke restoran terdekat, ujar Zio. Dengan segera dia melajukan mobilnya ke suatu arah. Zio memperhatikan jalanan, mencari restoran terdekat. Tidak, saya mau, ujar Naya malu-malu. Tidak, saya mau makan di warteg saja. Suara Naya terdengar antusias meski malu-malu. Zio memelankan laju mobilnya. Warteg, aku belum pernah makan di warteg. Zio sedikit keberatan sebenarnya membayangkan makan di pinggir jalan. Gak level pikirnya, dia terbiasa makan di restoran berbintang. Tapi saya ingin. Suara Naya memelan. Teringat Naya yang sedang hamil. Akhirnya Zio setuju. Demi anak yang ada dalam rahim Naya, pikirnya. Zio mencari warteg terdekat. Untungnya cukup banyak warteg berjejer di jalan yang dilewatinya.
Setelah memutuskan warteg yang mana yang akan disinggahi, Zio menepikan mobilnya. Kini mereka sudah duduk di bangku panjang yang ada di warteg tersebut. Zio terlihat kurang nyaman, apalagi harus duduk berjajar dengan beberapa orang yang kebetulan makan di sana juga. Sedangkan Naya terlihat sangat senang. Naya memesan soto daging, begitupun Zio memesan makanan yang sama. Naya makan begitu lahapnya, sedangkan Zio terlihat canggung dan kurang nyaman. Ini pertama dan terakhir kalinya aku makan di warteg ya, meski tak kupungkiri masakannya enak juga. Bisik Zio pada Naya. Naya hanya tersenyum menanggapi perkataan Zio barusan. Ah terserahlah, yang penting perutku kenyang dan hatiku senang, pikir Naya. Usai makan, mereka segera pulang. Naya tidur dalam pelukan Zio malam ini. Sebenarnya Naya berniat tidur sendirian, tak mau jika tiba-tiba saja Alena muncul dan marah lagi. Tapi Zio terus memaksanya untuk tidur bersama, meski tak melakukan apapun. Hanya sebatas saling memeluk saja. Zio beralasan bahwa dirinya harus menjaga bayi dan ibunya. Akhirnya mau tidak mau Naya setuju saja, daripada urusannya jadi ribet. Jam 11 malam, terdengar suara deru mesin mobil dari luar. Siapa lagi yang datang malam-malam begini kalau bukan Alena? Alena pulang setelah lebih dari 1 minggu dia bersenang-senang dengan Dandi. Satpam segera membuka pintu gerbang. Dan Art sigap membuka pintu utama setelah tahu Alena pulang. Alena masuk ke rumah dengan wajah juteknya. Berjalan angkuh masuk ke kamarnya, tak ada Zio di sana. Apa dia di kamar Naya? Gumamnya, raut wajahnya berubah kesal. Alena melemparkan tasnya di atas tempat tidur, lalu dia segera menuju ke kamar Naya. Memegang gagang pintu hendak membukanya, tentu saja pintu terkunci rapat. Dengan kasar Alena menggedor pintu kamar Naya. Tok, tok, tok. Di dalam kamar, Naya dan Zio terperanjat kaget mendengar gedoran pintu kamar yang begitu kuat. Mereka segera memunguti pakaiannya yang berserakan usai pertempuran tadi. Ya katanya sih Zio cuma mau jagain saja, nyatanya dia gak tahan dan akhirnya mereka bertempur. Zi buka, aku pulang, teriak Alena, dia yakin Zio ada di dalam. Alena pulang. Gumam Zio sambil menatap Naya dengan tatapan yang sulit Naya artikan. Naya merasa tak enak hati dan wajahnya sedikit memucat mendengar Alena pulang. Ada rasa takut akan kemarahan Alena yang menyelinap dalam hatinya. Tenanglah, tidak usah takut. Zio mengusap pipi Naya sebentar dan berkata dengan lembut. Blus. Pipi Naya merah merona, wajah pucatnya kian memudar. Merasa jadi istri sungguhan yang disayangi suaminya. Zio tersenyum merasa lucu dengan tingkah Naya, apalagi rona merah di wajahnya itu membuatnya tampak makin cantik saja. Zio segera melangkahkan kakinya menuju ke arah pintu kamar, sedangkan Naya merapikan tempat tidurnya dengan cepat. Ceklek, Zio membuka pintu kamar, tampak Alena sedang berdiri dengan raut wajah yang kesal. Akhirnya kamu pulang juga, ujar Zio dengan datar. Dia merasa kesal dengan tingkah Alena yang selalu saja lari dari masalah. Alena begitu terkejut mendapatkan respon tak biasa dari suaminya itu. Begitupun Naya. Selama tinggal serumah dengan Zio dan Alena, belum pernah sekalipun mendengar Zio berkata dengan nada seperti itu kepada Alena. Zio selalu berkata dengan lembut dan penuh kasih sayang. Siapa aku tidak salah dengar? Kamu marah padaku? Alena berkata dengan nada tak percaya.